Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini aku mau ngomongin salah satu perfume designer ini dari YSL, yaitu YSL Lip Eau de Parfum. Jarang-jarang ya aku ngomongin perfume mahal, tapi jangan khawatir karena aku akan ngomongin juga beberapa perfume di koleksiku yang wanginya mirip dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Ya, mungkin kalian udah tahu kalau aku tuh dapat kiriman perfume mahal ini, perfume YSL ini dari Mbak Baby, salah satu teman wangiku gitu yang baik hati banget. Beliau juga punya toko di Tokopedia namanya Sexzade. Kalian bisa cek aja tokonya untuk lihat koleksi-koleksi pribadinya beliau yang dijual di Preloved gitu ya. Siapa tahu bisa dapat harga yang sesuai dengan kantong kalian. Oke, jadi sebelumnya sebenarnya aroma dari Lip Eau de Parfum ini tuh bukan sesuatu yang baru banget di hidung aku, karena aku tuh udah pernah beli di can-nya sebelumnya. Karena penasaran banget, lumayan ngetop, banyak banget yang suka, banyak banget yang pakai gitu ya. Nyobain di can-nya terus beli dupe dari perfume ini sampai akhirnya aku bisa bener-bener nyobain punya full botolnya. Jadi ini botolnya bener-bener cakep banget ternyata. Gede segini ukurannya, ini kayaknya ukuran 100 ml-nya gitu ya. Terus dengan logo YSL-nya ini tuh bener-bener dari kayak logam gitu loh yang keras, jadi bukan kayak yang ecek-ecek plastik kan gitu, bukan. Terus warna jusnya golden orange gitu, ini yang eau de parfum anyway. Terus di sininya tuh plastik sih sebenarnya, tutupnya plastik, tapi lumayan tebal juga dan bisa ada bunyi ceteknya gitu loh pada saat kita menutupkan. Dan ini tuh sprayernya enak banget gitu ya. Jadi aku coba langsung semprotkan saja. Aku semprotkan di tanganku, kalian bisa lihat. Tuh, sprayernya tuh yang bisa kayak sekali keluar tuh banyak. Tuh, bisa di-adjust, mau dikit bisa, mau banyak bisa juga gitu. Jadi dan aromanya tuh bener-bener dibuka sama aroma yang lebih arahnya fresh dan bright-nya citrus gitu ya. Sangat-sangat terang dan tajam gitu ya. Ah, aromanya super bright dan kaya dengan bebungaan juga. Bebungaannya di sini tuh yang dia pakai tuh white florals, ada orange blossom, makanya aromanya bener-bener kayak aroma jeruk gitu. Sangat elegan dan mewah tapi fresh. Berkesan strong juga di awal gitu wanginya. Karakternya tuh kuat. Sedikit bernuansa aromatik karena dia pakai lavender dan yang berpadu dengan ada sedikit hint of vanilla-nya gitu ya. Pokoknya ini aromanya bener-bener menurut aku tuh tipe wanita-wanita yang pembawaannya tuh kayak bersemangat tapi juga elegan gitu di saat yang bersamaan gitu. Aku suka banget sama aromanya dan untuk perfume-nya YSL ini tuh dia ketahanannya menurut aku sih kategorinya moderate, tapi kalau misalnya di baju dia bisa tergolong cukup long lasting. Jadi kalau di kulit aku dia bisa bertahan kurang lebih 6 jaman masih tercium di kulit aku. Dan kalau aku semprotkan di baju juga dia bisa tahan lebih dari 8 jam gitu. Emang harganya cukup menguras kantong, mahal banget apalagi nih dari luxury brand kayak gini. Untungnya para penikmat-penikmat wangian kayak aku yang on budget gitu ya, ini tuh sebenarnya ada beberapa alternatif gitu yang aromanya mirip tapi harganya jauh lebih terjangkau. Nah, dupe-nya yang pertama yang aku punya di koleksiku itu adalah dari Larif. Buat yang belum tahu, Larif adalah salah satu brand dari Poland gitu ya, jadi bukan dari brand lokal ya, yang biasanya jual parfum-parfum dengan harga terjangkau. Biasanya di atas di bawah 200.000 sih mereka jual. Dulu kayaknya pertama kali aku beli adalah ini nih, Larif Destiny yang tester karena jadi nggak ada tutupnya di sini. Dan aku menemukan yang versi lebih mininya yang bisa aku bawa kemana-mana. Ini yang Larif Destiny juga sama, tapi yang cuman 20 mili, jadi kecil dan ini udah hampir habis gitu. Karena aku lumayan sering pakai karena emang wanginya juga aku suka banget. Fun fact-nya adalah kalau dilihat di Fragrantica sebenarnya Larif Destiny ini tuh dia lebih dulu diluncurkan yaitu tahun 2000 diluncurkannya oleh Larif. Sedangkan YSL Lip sendiri diluncurkannya tahun 2019. Ini menurut Fragrantica. Itu yang aku lihat adalah yang eau de parfum ya. Aku nggak tahu yang lain-lain karena Lip sendiri kan dia punya beberapa flanker juga gitu. Nah, sebenarnya dari aroma aku nggak bisa bilang ini tuh persis sama gitu ya. Tapi secara vibe itu tuh mirip. Bahkan kalau menurut aku lebih suka malah Destiny Larif ini. Dia lebih soft, lebih lembut gitu, nggak yang bright aromanya dari si YSL. Tapi memang sayangnya dari segi performa ini tuh kurang gitu ya. Paling cuma 4 jaman di kulit dan di baju pun juga paling mentok cuma 6 jam. Jadi memang performanya tidak se-strong aromanya YSL Lip. Begitu juga
Tidak hanya dari segi, ketahanan, tapi dari segi projection-nya pun juga Larif Destiny ini cenderung lebih yang soft-soft aja, lembut-lembut aja, yang, tipikal yang malu-malu aja gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari notes-nya memang mereka punya kemiripan dari segi notes, yang sama-sama pakai lavender, sama-sama pakai orange blossom gitu ya, vanilla gitu di sini. Dupe yang kedua, kalau misalnya dilihat dari Fragrantica, banyak juga yang bilang YSL Lip itu mengingatkan pada salah satu parfum dari Zara, yaitu Zara yang Golden Decade ini. Ini tuh aku nggak punya full botolnya, tapi karena aku penasaran juga, balik lagi aku waktu itu beli vial perfume ini. Dan setelah aku cobain sebenarnya dia dia jauh lebih manis, jauh lebih menurut aku tuh lebih, nggak se-bright aromanya YSL Lip yang Eau de Parfum, ini lebih lebih manis, jadi vanilanya kayak lebih berasa, terus orange-nya tuh lebih ke orange yang manis gitu. Walaupun kalau sekilas mereka punya kemiripan, dan memang kalau dilihat dari Fragrantica pun banyak yang menyamakan aroma ini malah dengan YSL Lip yang intens gitu. Dan makin ke belakang pun menurut aku aromanya Zara Golden Decade ini pun lama-lama malah lebih ke arah powdery gitu loh. Jadi lebih warm kesannya kalau di aku. Nah, selanjutnya kalau dari parfum lokal, ini ada salah satu parfum yang dari pertama kali aku sniff aromanya tuh aku langsung teringat dengan aroma parfum, YSL Lip ini, yaitu ini adalah namanya adalah Harum, tulisannya HARVM yang Charmante gitu ya. Ini tuh harganya sekitar 190 ribuan untuk satu botol berisi 50 mili kayak gini. Dia box-nya lumayan keren sih. Tuh lumayan cakep, ini waktu itu aku dikirimin dan aku langsung kayak, "Wow ini wow ini kayaknya, lumayan mirip sama YSL Lip," gitu ya. Kotaknya cakep banget untuk harga di bawah 200 ribu dan ini bener-bener hard case gitu, jadi kalau misalnya kalian mau pakai, kirim buat hadiah gitu. Oke, jadi ini aromanya itu kalau Charmante ini malah dibuka dengan aroma yang lebih arahnya maskulin kalau di hidung aku. Kayaknya dia lavendernya lebih dominan dan dibarengi juga dengan aroma yang berkesan lebih woody. Jadi dia tuh lebih berkesan dark dan juga maskulin di hidung aku. Tidak se-bright aromanya YSL Lip, tapi nuansanya masih masih mirip terutama pas dia udah masuk ke, middle notes to base notes-nya. Kalau dilihat dari notes sebenarnya dia juga pakai lavender, mandarin orange, lemon pada top note. Terus di middle notes-nya dia juga sama pakai jasmine, ada orange blossom dan juga pears. Di base note-nya dia pakai vanilla, woody amber dan juga emas. Di sini aku masih punya catatan notes dari Charmante ini. Nah, ini salah satu alternatif menurut aku pilihan buat kalian cowok-cowok menurut aku. Buat kalian cowok-cowok yang suka sebenarnya sama aroma YSL Lip, tapi nggak mau terkesan terlalu arahnya feminin, kalian bisa cobain Charmante dari Harum ini. Walaupun dari segi performa sebenarnya dia bisa dikategorikan nggak setahan lama YSL Lip, mungkin cuma sekitar 3-4 jam aja di kulit, achieve sampai 5 jam di baju. Tapi menurut aku dengan harga yang jauh lebih murah daripada YSL Lip ini, layak juga kalian cobain. Dan selain itu bukan hanya dari segi performa sebenarnya, tapi dari segi, aromanya juga lebih ke arah parfum cowok gitu. Oke, jadi itu kurang lebih yang pengen aku bahas atau aku spill kepada kalian, hari ini gitu. Buat kalian yang punya alternatif pilihan lain, perfume-perfume yang lebih terjangkau harganya yang mirip dengan YSL Lip, kalian boleh tulis di kolom komentar, oke? Atau mungkin kalian mau komen hal-hal lain atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan, komentar di kolom komentar aku, oke? Nanti aku akan taruh link-link pembelian produk masing-masing perfume ini kalau kalian pengen kepoin juga di description box. Sekali lagi thank you banget buat Mbak Baby Arbiana yang sudah kirimin aku YSL Lip Eau de Parfum ini, dan jangan lupa kalian juga ceki-ceki toko Sex Daddy di Tokopedia untuk lihat koleksi-koleksi Mbak Baby yang bisa kalian beli. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!